Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Carolina Matau, mahasiswa semester 2 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, dan dari kelas A2. Dan pada saat ini saya akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Farmakologi Keperawatan 1 dengan dosen pengampu yaitu Apoteker Merdi Kansil S.Pharm MKes. Dan sebagai topik yang akan saya bahas pada saat ini yaitu bentuk sediaan obat. Obat terbagi menjadi berbagai macam bentuk sediaan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sesuai dengan organ yang akan menjadi jalur masuknya obat. Untuk itu, obat terbagi menjadi berbagai macam bentuk sediaan. Dan pada saat ini saya akan membahas 3 macam bentuk sediaan obat dengan 5 contoh bentuk obat. Yaitu yang pertama ada bentuk sediaan padat, yang kedua semi padat, dan yang ketiga cair. Kita masuk pada bentuk sediaan obat yang pertama yang akan saya bahas yaitu bentuk padat, dan di sini saya mengambil tablet. Pada pembahasan kali ini saya mengambil 5 macam bentuk tablet yang berbeda dan tentunya juga dengan penggunaan atau fungsi masing-masing. Yang pertama, tablet biasa. Tablet adalah bentuk sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet biasa biasanya dikonsumsi langsung diminum dengan air putih atau air minum. Tablet bisa dikonsumsi sebagian apabila ada garis tengah yang terdapat pada obat tablet tersebut. Dan sebagai fungsinya yaitu untuk mengurangi dosis umumnya pada pemberian kepada anak-anak. Yang kedua, tablet salut. Tablet salut merupakan tablet yang dilapisi permukaan luarnya dengan bahan tertentu dengan tujuan khusus, misalnya salut gula dan salut yang lainnya. Tablet ini harus langsung ditelan, tidak boleh dibelah, dipisah ataupun digerus. Jika mengalami kesulitan dalam mengonsumsi tablet salut ini, dapat mengonsumsinya dengan bantuan makanan kecil lainnya seperti pisang dan lain-lain. Yang ketiga ada tablet effervescent. Tablet bentuk ini merupakan tablet larut yang dimasukkan ke dalam air sesuai dengan takaran petunjuk penggunaan dan dikonsumsi setelah tablet ini larut. Tablet bentuk ini biasanya mudah menyerap uap air. Oleh karena itu, penyimpanan akan tablet ini harus di wadah yang tertutup atau kedap udara. Yang keempat yaitu tablet bukal. Tablet bentuk ini merupakan tablet yang digunakan di antara pipi dan gusi. Pada pengonsumsian tablet ini, sebelum mengonsumsinya kita harus berkumur dulu agar supaya membuat mulut tetap lembab. Kemudian, setelah mulut lembab, ambil tablet dan letakkan di antara pipi dan gusi. Sebelum tablet benar-benar larut, dianjurkan untuk tidak makan, minum, ataupun merokok. Dan setelah tablet larut, dianjurkan untuk mencuci mulut dengan berkumur. Yang kelima yaitu tablet hisap. Biasanya, tablet dalam bentuk ini lebih besar dari tablet-tablet yang lain. Dan biasanya juga pada kemasan tablet tersebut tertulis tablet hisap ataupun tablet kunyah. Tentunya saja penggunaannya yaitu dihisap sampai habis dan juga dikunyah sampai habis. Setelah dihisap atau dikunyah, jangan lupa untuk meminum air putih untuk memastikan agar tablet benar-benar sudah tertelan. Masuk pada pembahasan yang kedua, masih dengan bentuk sediaan obat padat dan saya mengambil contoh obat kapsul. Kapsul merupakan bentuk sediaan obat yang mengandung satu macam bahan obat atau lebih yang dimasukkan ke dalam cangkang atau wadah kecil yang biasanya dibuat dari gelatin. Kapsul terbagi menjadi 2, yaitu kapsul lunak dan kapsul keras. 1. Kapsul lunak. Kapsul lunak terdiri dari satu bagian cangkang lunak tertutup rapat. Kapsul gelatin lunak dapat mengandung cairan tidak berair,
suspensi, bahan pucat, atau kering bubuk. Peran kapsul gelatin lunak untuk mengandung zat obat yang mudah menguap atau obat bahan yang rentan terhadap kerusakan kehadiran udara. Yang kedua, ada kapsul keras. Kapsul gelatin cangkang keras terbuat dari gelatin berkekuatan gel relatif tinggi dibandingkan kapsul gelatin cangkang lunak. Cangkang kapsul keras terbuat dari campuran gelatin, gula, dan air. Bahan tersebut jelas, tidak berwarna, dan rasanya hambar. Kita masuk pada cara minum obat kapsul keras dan lunak secara umum. Caranya, usahakan tubuh rileks, kemudian sediakan air mineral, lalu minum sedikit air untuk membasahi tenggorokan Anda, dan letakkan kapsul di ujung lidah atau di bagian tengah, dan kemudian dorong kapsul dengan meminum sisa air putih di gelas agar supaya kapsul benar-benar tertelan. Salah satu cara minum kapsul yang paling mudah dilakukan dengan memperbanyak minum air. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu dalam bentuk sediaan obat cair, dan pada saat ini saya mengambil contoh obat sirup. Obat sirup merupakan jenis obat dalam bentuk cair yang dikonsumsi dengan cara diminum. Obat ini biasanya banyak dikonsumsi oleh anak-anak, tetapi orang dewasa juga sering mengonsumsi obat sirup. Dalam aturan pakai secara umum obat sirup terdiri dari: yang pertama, perhatikan tata cara penggunaan obat; yang kedua, cermati aturan pakai; yang ketiga, lihat dalam kemasan obat apakah ada tulisan kocok dahulu. Jika ada, sebelum diminum obatnya harus dikocok terlebih dahulu. Kemudian, taati aturan pemakaian dan perhatikan lama penggunaan obat. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, masih dalam bentuk sediaan obat cair, dan saat ini saya mengambil contoh cairan infus. Cairan infus merupakan cairan yang dimurnikan melalui proses penyulingan. Pemberian cairan infus yaitu dilakukan dengan dimasukkannya cairan ke dalam atau melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh. Fungsi pemasangan cairan infus adalah untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat sebab tertentu, seperti penyakit. Pada pemberian prosedur pemasangan infus hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang sudah memiliki izin atau lisensi yang resmi. Kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu bentuk sediaan obat semi padat. Saya mengambil contoh salep kulit. Salep kulit adalah bentuk sediaan obat yang mudah digunakan, yang hanya dengan dioleskan pada permukaan kulit dan juga dapat digunakan sebagai obat luka. Salep dibagi menjadi 4 macam dasar kelompok. Yang pertama, dasar salep hidrokarbon. Salep ini dikenal sebagai salep yang berlemak tinggi, yang diantaranya seperti vaselin putih dan salep putih. Yang kedua, dasar salep serat. Pada kelompok ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang dapat bercampur dengan air dan juga yang dapat bercampur dengan larutan yang lain. Pada keduanya ini juga bermanfaat sebagai emolien. Yang ketiga yaitu salep yang dapat dicuci dengan air. Merupakan bentuk dasar salep yang mudah dibersihkan dari kulit, yaitu hanya dengan dicuci dengan air ataupun dilap dengan lap basah. Dan biasanya juga salep ini disebut dengan krim. Dan yang keempat yaitu dasar salep yang larut dengan air. Kelompok ini biasanya disebut dengan salep yang tidak berlemak atau biasa dikenal dengan gel. Secara umum, cara atau aturan pemakaian salep yaitu hanya dengan dioleskan di bagian luar atau kulit tubuh yang memerlukan salep, sesuai dengan fungsi, ketentuan, dan aturan pemakaian pada setiap masing-masing salep. Demikianlah video ini telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata ataupun penyebutan, dan terima kasih. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Jalan Walter Mungisiri 6, nomor 129 Bahu, lingkungan
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Keperawatan dan memiliki 2 program studi, yaitu Program Studi Profesi Nurse dan Program Studi Ilmu Keperawatan. Di Fakultas Keperawatan dilengkapi dengan laboratorium keperawatan dengan alat dan bahan yang memadai untuk mahasiswa melakukan praktek keperawatan. Kami juga telah melaksanakan kerjasama kampus yang berada di Jepang. Dan untuk ujian, kami sudah menerapkan program ujian Kampus Merdeka Belajar, yaitu ujian berbasis proyek atau Project Based Learning.